katanya bisa dijadikan sebagai pagar goib, jimat, pengusir ular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, saudaraku di seluruh Indonesia, sahabatku, berjumpa lagi di channel saya. Yang kali ini bukan tentang mancing ya teman-teman, tetapi malam hari ini saya akan membahas sebuah perkara tentang hal goib atau tentang spiritual. Dan kali ini saya akan membahas tentang bambu kuning. Kenapa saya bahas tentang bambu kuning? Karena ini sangat menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman atau saudaraku yang ada di sana. Jadi begini teman-teman, bambu kuning ini konon katanya dari dulu sampai sekarang konon katanya bisa dijadikan sebagai pagar goib, jimat, pengusir ular, dan menolak maling atau membawa rezeki atau keberuntungan. Di sini saya mau meluruskan sedikit biar teman-teman bisa mengerti dan paham. Jadi saya persingkat aja. Yang pertama, sebagai pagar goib. Pagar goib yang dimaksud ialah biasanya orang-orang pintar itu atau orang-orang praktisi spiritual atau paranormal atau bisa dikatakan dukun lah, membuat sebuah pagar goib itu atau benteng goib itu biasanya di rumah atau di toko atau di tempat-tempat usaha lainnya, kebanyakan di rumah. Tetapi itu biasanya sudah didoain atau ada tata cara tertentu yang dimana bambu kuning tersebut bisa berfungsi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara biasanya atau bukan goibnya ya, walaupun kita menanam bambu kuning di sekitar rumah atau sekeliling rumah itu bagus juga teman-teman, karena bambu kuning ini dari alam sudah memiliki suatu energi alam atau energi untuk menetralkan hal-hal yang tidak baik, contohnya santet, guna-guna atau pengusir jin-jin atau setan-setan kafir ya, sejenisnya lah teman-teman, atau dengan kata lainnya itu, jika ada orang yang mau berniat buruk, insya Allah tidak jadi teman-teman ya. Nah, kembali lagi sebagai pagar goib, ini saya kasih contoh di gambar ini. Saya kasih contoh. Nah, ini dia gambarnya teman-teman yang tadi saya pasang. Ini adalah contoh bambu kuning yang saya bungkus dengan kain putih yang sudah saya doakan atau tirakati dengan asma-asma tertentu, dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu yang insya Allah digunakan sebagai pagar goib.
atau pagar di sekeliling rumah atau usaha atau lain-lainnya, insya Allah atas izinnya Allah. Dan yang kedua sebagai jimat, tidak semua bambu kuning itu bisa sebenarnya dijadikan jimat teman-teman. Ada suatu hal tertentu dalam bambu kuning itu yang bisa dijadikan jimat. Contohnya ada mustikanya atau ada bambu kuningnya yang spesial. Dan itu pun tidak bisa orang tertentu atau hanya orang tertentu atau orang yang beruntung yang bisa memiliki tersebut. Biasanya dipakai di kalung atau ditaruh di dompet teman-teman. Itu sebagai jimat. Dan yang ketiga sebagai penangkal ular. Maksudnya penangkal ular di sini bukan ular yang dilihat atau ular-ular yang berkeliaran itu teman-teman, bukan. Tetapi maksudnya ular, menangkal ular itu ular-ular goib atau ular-ular kiriman yang dikirim oleh orang-orang tertentu untuk menyakiti kita atau masuk dalam rumah kita sehingga rumah kita menjadi hawanya tidak baik, atau kadang rumah tangga itu selalu berantem atau untuk menyakiti orang yang ada di dalam rumah tersebut. Kira-kira begitu teman-teman. Yang keempat, menolak maling dan membawa sebuah keberuntungan atau hoki. Tapi kalau menurut saya ini kurang pas ini teman-teman ya. Kalau sebagai menolak maling ini ya mungkin bisa kalau maling tersebut memiliki sebuah kelebihan atau ilmu lah istilahnya, dia mau maling ke rumah tersebut yang mungkin tidak bisa tembus. Nah, karena adanya bambu kuning tersebut. Tapi kalau maling-maling biasa ya ini tembus teman-teman. Itu kemudian membawa keberuntungan ini saya rasa kurang pas ya teman-teman. Soalnya saya pun nanam bambu kuning di sekitar rumah ya, mungkin belum beruntung juga. Cuma ya mungkin ada orang-orang tersebut yang beruntung karena bambu kuning tersebut ya, atau orang-orang pilihan lah teman-teman. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudaraku semua yang mungkin melihat channel saya. Jadi teman-teman atau saudara-saudaraku harus bisa menilai atau memilih suatu hal yang benar, mana yang salah. Dan di sini saya meluruskan perkara ini aja teman-teman. Selebihnya hanya Tuhan yang tahu dan hanya teman-teman yang bisa menilai. Sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar Anda. Insya Allah saya jawab. Kalau saya lihat dan ada waktu, insya Allah saya jawab. Kalau mau silaturahmi ya monggo ke rumah. Ingat, saya bukan siapa-siapa teman-teman. Saya hanya memiliki sedikit pengetahuan, ya saya sampaikan. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan tanpa batas. Mantap.